GP Ansor bakal gugat balik Roy Suryo ke polisi. Ini penyebabnya. Cuitan, editan video yang dibikin oleh terlapor ya, saudara Roy Suryo itu memframing, menggambarkan konteks apa yang dibicarakan oleh Menteri Agama Haji Yakut Khalil Qomas. Nah, framing ini dengan tuduhan bahwa Haji Yakut Khalil Qomas itu menistakan agama. Padahal sampai saat ini Menteri Agama itu masih Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Saya sih nunggu saja, ya, mencerahkan saja, ya. Silahkan kalau memang ada upaya untuk memutarbalikkan fakta, ya, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, yang seharusnya dilaporkan itu siapa, tapi malah justru saya yang dilaporkan, ya, gitu. Dan lihat, biarkan masyarakat juga nanti yang akan memastikan, ya, gitu. Masyarakat yang nanti akan juga menilai siapa sebenarnya yang lebih benar dalam hal ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Sudah resmi benar-benar dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh GP Ansor. Roy Suryo, bersiaplah Anda menghadapi Gerakan Pemuda Ansor. Ini tidak main-main yang Anda hadapi ini adalah lembaga besar, Gerakan Pemuda Ansor, yang berisi kader-kader muda Nahdlatul Ulama dan di dalam ada 7 juta personil Pansor. Gerakan Pemuda GP Ansor akan melaporkan balik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke polisi. Roy Suryo sebelumnya melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke polisi terkait pernyataan aturan pengeras suara untuk masjid dan mushola. Roy Suryo melaporkan Benak Yakut terkait dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, Roy Suryo melaporkan Menak terkait pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Namun, laporan Roy Suryo ditolak Polda Metro Jaya. Roy Suryo jelas rampangan dengan seenaknya melaporkan Menak ke polisi. Memang, siapa Roy Suryo itu? Dia hadir langsung atau tidak pada saat Menak membuat pernyataan di Riau? Apa dia ngerti konteksnya? Apakah punya motif ingin mengadu domba umat beragama? Hati-hati, nanti bisa berbalik ke dia dan kita juga bisa laporkan dia terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Kata Kepala Divisi Advokasi, Litigasi dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor Dedi Zuhairil Finza di Jakarta. Dendi menilai sikap ngotot Roy Suryo melayangkan masalah ini ke jalur hukum justru berpotensi semakin memperkeruh suasana. Sebab faktanya, Benak Yakut sama sekali tak pernah membanding-bandingkan antara azan dan speaker dengan gonggongan anjing. Menak dalam konteks tersebut hanya mencontohkan di antara bentuk kebisingan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Di sisi lain, media massa yang melakukan kesalahan penulisan ini pun juga sudah memberikan klarifikasinya. Kami hakul yakin, laporan model-model semacam ini tidak akan pernah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dendi juga menilai laporan Roy Suryo sangatlah lemah, sebab laporannya hanya berbasis video yang sudah dipotong-potong sehingga tidak utuh. Apalagi, Roy Suryo ini kan bukan ahli bahasa, bukan ahli hukum, bukan pemuka agama Islam. Dia juga pernah tidak tabayun dulu ke Menteri Agama, tahu-tahu membuat laporan polisi setelah melihat video. Menurut Dendi, pelaporan ke polisi adalah hak setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun demikian, materi laporan tidak boleh serampangan. Lebih buruk lagi jika pelaporan ditunjukkan untuk mengadu domba masyarakat dan mengganggu ketentraman serta ketertiban. Terkait kasus ini, LBH Ansor juga tengah mengumpulkan bukti-bukti pemotongan video yang diduga ditujukan untuk upaya framing sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain. Bukti ini akan ditindaklanjuti dengan laporan polisi berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pimpinan Pusat GP Ansor belum lama ini menyoroti soal laporan Roy Suryo yang ditolak Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya terkait dengan ucapannya soal suara toa, masjid dan gonggongan anjing. Dalam hal itu, LBH PP GP Ansor pun sempat mengungkapkan akan melaporkan balik Roy Suryo terkait pencemaran nama baik. Disebutkan LBH Ansor kini tengah mengumumkan dan mengumpulkan bukti-bukti pemotongan video yang diduga ditujukan untuk upaya framing sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain. Bukti itu akan kami tindak lanjuti. Sebelumnya, Roy Suryo melaporkan Benak Yakut atas pernyataan soal suara toa masjid dan gonggongan anjing. Namun, petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya menggerakkan agar laporan itu dilayangkan ke Polda Riau sesuai dengan tempat kejadian perkara atau Barreskrim Polri. Atas pertimbangan saya dan Pak Pitra, mungkin kami harus mempertimbangkan ulang kalau kami harus melapor ke Barreskrim. Sementara itu,
Politisi PSI Guntur Romli berkomentar terkait kegaduhan soal Menteri Agama Yakut Khalil Quamas yang dilaporkan politisi Partai Demokrat Rai Suryo ke kepolisian gara-gara pernyataan Yakut yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Menurut Guntur Romli, benak Yakut tidak mengeluarkan pernyataan demikian dan justru Rai Suryo membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dalam video bertajuk bukan benak Yakut tapi Rai Suryo yang bandingkan azan dengan gonggongan anjing di YouTube channel dikutip pada Jumat 25 Februari. Guntur Romli juga berpendapat bahwa gonggongan anjing justru lebih bermanfaat ketimbang pernyataan yang dipelintir Rai Suryo. Guntur Romli mengatakan, perbuatan yang dilakukan Rai Suryo baik melalui tweet di sosial media maupun melaporkan benak Yakut ke polisi adalah penggiringan opini publik. Menurutnya, benak Yakut tidak sekalipun mengatakan azan dan membandingkannya dengan gonggongan anjing baik dalam berita-berita yang dikutip Rai Suryo maupun dalam potongan video pernyataan benak Yakut yang dipersoalkan. Adapun Rai Suryo dikatakan Guntur Romli tidak secara utuh menampilkan video pernyataan Gus Yakut yang aslinya berdurasi 2 menit 50 detik, melainkan hanya potongan video berdurasi 34 detik saja. Sehingga hal itu bisa menggambarkan makna yang sebenarnya ingin disampaikan benak Yakut. Jadi apa yang sudah dilakukan Rai Suryo? Pertama, menggiring opini pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Quamas membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Padahal Menteri Agama tidak menyebut azan sama sekali. Pemotongan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Quamas menjadi 30 detik yang aslinya 2 menit 50 detik. Padahal video di Twitter itu bisa mengunggah 2 menit 20 detik loh. Ketiga, menuduh Menteri Agama Yakut Khalil Quamas melakukan penodaan agama dengan ancaman laporan polisi 156A yang berdasarkan dari opini yang dibuat oleh Rai Suryo sendiri. Itu kelakuan Rai Suryo ini disamakan dengan kasus Buniani yang memotong pernyataan Ahok yang membuat caption yang tendensius. Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor Denny Zuhairil Finza menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan balik Rai Suryo ke polisi. Dia menilai laporan yang dibuat Batan Menpora itu merupakan pencemaran nama baik kepada Menteri Yakut Khalil Quamas. Pihaknya, kata Denny, akan mengumpulkan barang bukti berupa pemotongan video yang diduga untuk menciptakan kegaduhan. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa laporan yang dibuat Rai Suryo karena pernyataan benak Yakut soal toa masjid dan gonggongan anjing tidak berdasar dan lemah. Pasalnya, laporan hanya berdasarkan potongan-potongan video. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi yakin tak ada niat dari benak Yakut Khalil Quamas membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing saat menanggapi surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras masjid.